Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Indri Amalia Azara, absen 14 dari 10 MIPA 4, akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang tokoh yang sangat berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia. Siapakah itu? Tokoh tersebut adalah Hos Cokroaminoto. Tentunya nama tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Nama tersebut banyak digunakan untuk nama jalan, museum, dalam sebuah film, hingga ketika membaca buku-buku sejarah tentang Indonesia. Ya, beliau adalah seorang tokoh nasional yang sangat berjasa dalam kemerdekaan negara Indonesia. Haji Umar Said Cokroaminoto, atau yang lebih dikenal dengan Hos Cokroaminoto, yang memiliki asal-usul dan kehidupan masa kecil yang religius. Ayahnya bernama Cokro Amiseno, yang merupakan keturunan seorang bangsawan. Selain keturunan bangsawan, beliau juga merupakan seorang keturunan Kiai loh. Kiai tersebut berasal dari Ponorogo yang merupakan pimpinan pesantren Tegal Sari. Dari sini kita dapat memahami mengapa Hos Cokroaminoto memilih meletakkan Islam sebagai pokok ajarannya dan perjuangannya. Beliau lahir di Bakur pada tanggal 16 Agustus 1883. Semasa kecilnya, Hos Cokroaminoto dipanggil dengan nama Umar Said. Di pesantren Tegal Sari tentunya, beliau mempelajari ilmu agama dan kehidupannya. Umar Said kecil dikenal sebagai anak yang nakal. Hampir seluruh buku yang menceritakan masa kecilnya berkata demikian. Di antara teman-temannya, dialah yang dapat dikatakan memiliki kepribadian yang mendominasi dan cenderung agresif, tidak mau tunduk, yang mana kemudian mengkristal menjadi prinsip memegang teguh Islam sebagai prinsipnya. Hos Cokroaminoto dikenal juga sebagai orang yang sangat rapi berpakaian. Bahkan di rumahnya sendiri, beliau tidak pernah keluar kamar tidurnya tanpa berpakaian yang rapi. Di luar rumah, beliau menggunakan pakaian yang tidak hanya rapi, tetapi pakaian yang unik. Beliau sering mengenakan beskap dipadu dengan kain sarung dan peci hitam. Cara berpakaiannya sangat menggambarkan usaha beliau untuk mempertahankan identitasnya sebagai santri dengan tidak meninggalkan kemodernan. Nah, baru sampai sini kita sudah mendapatkan pelajaran nih yang dapat kita contoh dari Hos Cokroaminoto. Beliau mengajarkan kita untuk berdaulat bahkan sejak dari berpakaian. Indonesia punya cara berpakaiannya sendiri. Jadi, kita tidak perlu mengikuti budaya orang-orang barat demi mengikuti tren. Banggalah menggunakan pakaian khas Indonesia seperti batik, songket, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kalian penasaran tidak sih dengan pemakaian kata haji di depan nama Hos Cokroaminoto? Kata tersebut bukan hanya untuk menandakan bahwa beliau sudah berangkat haji loh. Tetapi pemakaian kata haji di awal nama Hos Cokroaminoto itu menunjukkan tekadnya untuk memakai identitas Islam dalam perjuangannya. Bagaimana tidak? Hos Cokroaminoto rela meninggalkan pekerjaan dan kemewahannya sebagai pejabat pemerintahan Belanda demi berangkat ke tanah suci Mekah. Masya Allah, semasa hidupnya beliau sempat beberapa kali hijrah atau berpindah tempat, yaitu dari Ponorogo, Ngawi, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Di umur 20 tahun beliau menikah dengan R.A. Suharsikin, anak dari Wakil Bupati Ponorogo yang bernama Mangun Sumo. Selanjutnya beliau bekerja sebagai juru tulis di kantor pemerintahan Belanda di Ngawi. Di Ngawi inilah merupakan masa di mana Hos Cokroaminoto mengetahui keadaan rakyat yang sangat menderita. Beliau memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan pergi ke Semarang untuk menjadi kuli pelabuhan. Selanjutnya pergi ke Surabaya dan mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai di firma Koi & Co.
sekaligus bersekolah di Burgerliche Advanced School. Keputusan hijrah Hos Cokroaminoto menjadi Muslim yang berjuang untuk kemerdekaan dan kesejahteraan kaum Bumiputra ternyata ditentang oleh ayah Suharsikin, sehingga beliau harus rela berpisah dengan istrinya. Beberapa hari setelah beliau berpisah dengan Suharsikin, Hos Cokroaminoto mengalami sakit. Akan tetapi, ketika beliau sedang sakit, ia bermimpi didatangi Rasulullah. Kemudian terbangun sejenak dan kembali lagi pingsan. Setelah kejadian itu, keadaannya semakin membaik. Syarikat Islam merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Hos Cokroaminoto. Syarikat Islam merupakan lanjutan dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1905, yang kemudian berubah nama menjadi Syarikat Islam di tangan Hos Cokroaminoto. Beliau memegang teguh Islam sebagai asas negara dan percaya bahwa kemerdekaan dapat dicapai melalui persatuan. Nah, persatuan yang dimaksud oleh beliau adalah persatuan kaum muslimin di Indonesia. Hos Cokroaminoto dikenal sebagai orator ulung yang pidatonya selalu memukau loh. Bahkan nih, Insinyur Soekarno mengaku bahwa gaya orasi atau pidatonya tidak lain dia pelajari dari sang guru, yaitu Hos Cokroaminoto. Soekarno muda saat usia 15 tahun telah didikan oleh ayahnya secara khusus untuk berguru kepada Hos Cokroaminoto. Soekarno muda banyak berguru dari beliau, mulai dari sikap sampai nilai keislaman yang ada pada diri sang guru ia pelajari. Hos Cokroaminoto memajukan pendidikan Islam melalui pendirian pesantren. Selain itu, beliau juga memakai jalan dakwah sebagai pengantar kemajuan umat dalam bidang ekonomi juga. Tujuannya yaitu untuk melepaskan umat dari riba. Beliau juga menekankan perintah zakat. Nah, Cokroaminoto adalah orang yang memiliki jiwa seni tinggi juga. Salah satu musik yang ia sukai adalah gamelan. Beliau terkenal sebagai penabuh gamelan yang handal. Selain itu, Cokroaminoto juga merupakan orang yang sangat teliti dalam menulis. Sekali menulis dan mengambil kertas, langsung selesai. Tidak perlu banyak mengulang. Beliau percaya bahwa memiliki dua kemampuan, yaitu kemampuan berbicara dan menulis, merupakan modal utama untuk menjadi pemimpin yang besar. Sehingga dapat diambil kesimpulan karakter yang dapat memberi suri teladan untuk kita semua, yaitu 1. Keislamannya. Hos Cokroaminoto menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Yang kedua, solutif. Beliau adalah pemimpin yang sering memberikan solusi tentang suatu permasalahan dengan pandangan yang adil menurut kebutuhan dan dasar negara, dan yang pastinya menurut pandangan Islam. Yang ketiga, dermawan. Beliau adalah pemimpin yang mencintai keluarga, tanah air yang pastinya, dan baik kepada masyarakat. Yang keempat, cinta tanah air. Kita cinta tanah air, tempat kita dilahirkan. Kita cinta pemerintah yang melindungi kita. Beberapa kalimat dari pidato Hos Cokroaminoto. Yang kelima, tegas. Beliau dengan tegas tidak mau tunduk kepada Belanda. Itulah beberapa sikap yang dapat kita teladani dari Hos Cokroaminoto. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat malam.